Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini kita pergunakan dalam sesi mata pelajaran kitab Ta'limul Muta'alim mendekati bulan terakhir dalam bulan Mei. Ini hari terakhir, mungkin 2 bulan lagi sudah usai dalam materi ini, dan pergunakanlah kesempatan yang sebaik-baiknya dalam mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Alhamdulillah sekarang IAIN Tulungagung sudah berubah statusnya menjadi WIN 1. Berkah doa kalian semua, para guru-guru kita, para ulama, para masyayikh yang menjadi cita-cita bersama atas perubahan dari status IAIN menjadi WIN 1 yang menjadi kebanggaan kita bersama, utamanya para pecinta dari IAIN Tulungagung yang statusnya berubah menjadi WIN. Kami ucapkan terima kasih doa-doa yang kalian panjatkan setiap hari, tidak lelah, diadakan istighosah. Dari yang kemarin, dari tahun-tahun kemarin juga melakukan istighosah sesuai instruksi dari Bapak Rektor. Alhamdulillah sekarang sudah berubah menjadi kebanggaan kita bersama. Mari kita mulai. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i malaikatil muqarrabin wa li jami'i syuhada'i was salihin wa li jami'il awliya'illah wa li jami'i syaihina wa li jami'i abaina wa li jami'i umatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Syekhul Imam Al-Jalu. Wa kana lan ana sapa Syekhul Imam Al-Jalu Ustadz Burhanul Haq Waddin. Rupane Imam Al-Ajalu Al-Ustadz Burhanul Haqi Waddin yaqulu ngendika sapa Syekh, kana ana sapa talabatul ilmi pira-pira wong kang golek ilmu fi zamani ing dalam zaman al-awwali kang kuno, salaf kang kuno, iku yufawwiduna padha masrahake sapa talabatul ilmi niku umurahum ing pira-pira perkarane talabatul ilmi. Jadi orang-orang dulu, termasuk pangendikane dawuhipun Asy-Syaikh Al-Imam Al-Jalu Ustadz Burhanul Haq Waddin, itu orang-orang terdahulu itu kalau mau belajar menyerahkan sepenuhnya urusan belajar itu kepada
gurunya. Kalau sekarang mungkin ustadznya atau kiai, ulama. Fi ta'allumi ing dalem golek ngilmu. Ila ustadzihim marang gurune thalabah. Fakanu mangko ana sapa thalabatul ilmi iku yasuluna padha tumeka atau padha hasil sapa thalabul ilmi ila maqsudihim. Fakanu mangko padha ana sapa thalabatul ilmi iku yasiluna padha hasil tumeka sapa thalaba ila maqsudihim maring sejane thalaba. Jadi cita-citanya ya akhirnya berhasil karena menyerahkan segala urusannya thalabul ilmi itu kepada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Jadi sebelum melangkah itu selalu dikonsultasikan kepada seorang guru. Ini ulama-ulama kuno nih. Ini daunnya Syekh Al-Imam Al-Jalal Ustadz Burhanuddin. Nah, kemudian bertolak belakang dengan zaman sekarang, tentunya begitu. Wa muradihim lan kang den karepake thalabatul ilmi. Jadi yang dikehendaki misalkan mau menentukan sebuah pilihan prodi misalkan, itu sebelumnya dikonsultasikan cocoknya untuk si mahasiswa, si pribadi yang mau melangkahkan prodi itu sebetulnya faknya apa, cocoknya apa, misalkan kedokteran atau prodi dalam bidang dakwah atau dalam bidang komunikasi Islam misalkan. Ini ditanyakan seorang yang lebih alim dari kalian. Karena guru itu tahu kamu itu cocoknya nanti di masyarakat, bidangnya apa, terjun di masyarakat, karakternya kalian nanti akan dibantu dengan usaha tadi. Jadi ulama dulu itu memang demikian. Ya. Di sebelum melangkah ditanyakan kepada seorang guru. Dan itu bukan hanya segi dalam ilmu saja, melebar nanti dalam hal pernikahan misalkan. Kamu tanyakan dulu, saya ini cocoknya dengan karakter saya ini, cocoknya dengan putranya seorang kiai, dapat jodoh seorang Gus misalnya. Itu sampai bisa dibantu sampai gitu. Kemarin sudah dijelaskan dalam tulisan saya ya. Bahkan seorang guru, seorang kiai itu kalau punya murid urusan pernikahan saja kadang-kadang terlibat gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian kalian. Jangan sekali-kali menghindari apa yang sudah didhawuhkan di kitab ini. Jadi ini sesuai dengan zamannya, walaupun itu sudah kuno kitab ini, tapi masih sesuai dengan zaman. Jadi acuan para pesantren semua di seluruh dunia menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim, dan kegagalan itu karena menyimpang dari apa yang diajarkan di dalam kitab ini. Karena ini sangat luar biasa kitab ini. Kitab Ta'limul Muta'allim ini diajarkan di seluruh pesantren di dunia. Kita harus bersyukur bisa menjalankan, bisa belajar kitab yang mulia ini, ikut-ikut dengan para ulama-ulama salaf juga telah belajar dengan ilmu ini. Ila ustadzihim sampun wa muradihim lan kang den karepake thalabatul ilmi wal ana ing dalam zaman saiki ya, sekarang wal ana iku wal ana ing dalam zaman kang saiki nggih wal ana ing dalam zaman saiki
yakhtaruna kang padha milih sapa talabatul ilmi bi anfusihim kelawan awak dhewene talabatul ilmi. Fala yasuru mongko ora hasil apa maqsuduhum sejane talabatul ilmi minal ilmi saking ilmu wal fikhi lan fikih. Nah, beda dengan zaman sekarang. Kalian misalkan lah menentukan pilihan prodi itu bukan, saya yakin mungkin 50% menentukan pilihan sendiri. Bukan karena ada masukan-masukan dari seorang orang yang lebih tahu tentang kalian, misalnya, tentang pelajaran. Pasti kalian menentukan sesuatu prodi yang kamu geluti hari ini sesuai dengan keinginan kalian, bukan karena kalian misalkan pertimbangkan mintakan saran kepada seorang minimal orang tua atau ulama atau kiai di daerah kalian. Ini memang sudah berubah ya, beda. Jadi sebaiknya memang nanti misalkan kalau kalian sudah tamat di khatam di pelajaran di prodi di UIN 1 Tulungagung, misalkan melangkah ke jenjang ke berikutnya ya, misalkan mengambil S2 di UNER atau di UGM atau di UI, kan mungkin saja itu sebaiknya ya dipertimbangkan dengan mengambil jalan ini ya, dengan ilmu ini mempertimbangkan minta saran kepada orang yang lebih senior dari kalian, misalkan dosen kalian juga bisa ya, misalkan dosennya untuk supaya menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya, misalkan prodinya sekarang misalkan manajemen pendidikan atau manajemen ekonomi atau prodi dakwah dan sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali menghindari minta saran. Ini mengikuti jejak-jejak orang-orang salaf itu penting. Jadi kalau zaman sekarang sudah keinginannya sendiri. Dan akhirnya ya tidak berhasil itu tadi. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilm. Akhirnya tidak sesuai dengan cita-cita kalian karena kalian menentukan sendiri. Tidak memperhitungkan yang tadi yang di atas, sesuatunya harus dikonsultasikan kepada yang lebih ahli misalkan. Tapi kalau sudah terlanjur ya bagaimana? Ya kita dilanjutkan saja ya. Jangan sampai dipotong, merubah kompas, berhenti lalu mengambil nol lagi ya, tidaklah. Jadi ya, sudah terlanjur ya dilanjutkan saja. Falyasulu maksudahum imina ini ya, nanti di jenjang yang berikutnya, prodi yang berikutnya ya tentunya harus memperhitungkan ya, berkonsultasi dengan seniornya lah, misalkan ada dosen ya dosen, kiai ya kiai, ustadz ya ustadz. Yang terpenting kita konsultasi. Minal ilmi wal fiqhi wa kanalan ono apa kelakuan iku yuhka den riwayat ceritaake ana Muhammad bin Ismail stune Muhammad bin Ismail al-Bukhari ya ana negara Bukhari rahimahullah taala muga-muga muga-muga melasi ing Muhammad bin Ismail sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah iku kana ana sapa Muhammad iku bada ngawiti ngaji sapa Muhammad bin Ismail bi kitabis sholati kelawan kitab kang nerangake salat. Mula-mula Syekh Muhammad bin Ismail itu dalam belajar pertama kalinya belajar tentang sholat. Ala Muhammad bin Hasan, mulai belajar mau ala Muhammad bin
Hasan ala Muhammad ibn al-Hasani ing atase Syekh Muhammad bin Hasan. Faqala mangko ngendika sapa Muhammad bin Hasan terhadap siapa ngendikane? Terhadap niku sinten? Muhammad bin Ismail. Oleh ngendika atas pundi? Iki. Rahimahum muga melasi ing faqala mangko ngendika sapa Muhammad bin Hasan lahu maring Muhammad bin Ismail yang atas tadi, rahimahum muga melasi Muhammad bin Hasan sapa Allah Gusti Allah taala halimahul sapa Allah idhab budala sira wa ta'ala lam bibina wasira utawa ngaji sira ilmal hadis ing ilmu hadis. Disuruh meninggalkan belajar tadi bab tentang sholat, disuruh belajar tentang ilmu hadis. Ini karena saran dari seorang guru. 5 aro'a krono oleh weruh sapa Muhammad bin Hasan anna dzalika ilma anna dzalika ilma ing setune mengkono-mengkono ilmu hadis iku ayaku luweh patut bitabihi kelawan wateke Muhammad bin Ismail. Jadi gurunya tahu ya, gurunya tahu tentang wataknya dari seorang murid tadi sehingga disuruh berubah dari belajar sholat ke belajar tentang hadis. Fatolaba mongko nyuprih tolu mongko luru ilmu nggih fatolaba mongko ngaji utawa golek ilmu sapa Muhammad bin Ismail ilmu hadis ing ilmu hadis sehingga atas saran dari gurunya tadi Syekh Ismail belajar tentang ilmu hadis. Asara mongko dadi sapa Muhammad bin Ismail fi ing dalam ilmu hadis sehingga Syekh Ismail Syekh niku wau alim dalam segi ilmu hadis. Fi ing dalam ilmu hadis muqaddiman ngungguli ala jami' aimatil hadisi ing atase sakabehane pira-pira imam atau ulama ahli hadis sehingga menjadi orang yang melebihi dalam tingkatan ilmunya dari beberapa imam, beberapa ulama yang terkenal dengan Syekh Al-Bukhari. Wayam bagi lan sayuk joli talabil ilmi kedua wong kang luru ilmu. Sudah ganti lagi. Jadi sangat penting ya, karena disarankan gurunya dari belajar tentang sholat kemudian belajar pindah ke hadis sehingga menjadi ahli ilmu hadis. Ini keterangan yang di atas. Sekarang sudah berubah. Wayam bagilan sayu jali talabil ilmi kedua wong kang luru ilmu apa Allah yajlisa yen ta ora lungguh sapa talabul ilmi qoriban ing panggonan kang cedhek utawa parek. Jadi kalau duduk di antara belajar ngaji terhadap seorang guru atau seorang kiai jangan terlalu dekat-dekat. Ini juga jangan terlalu jauh-jauh, misalkan jauh sekali, misalkan jaraknya 100 meter lah. Itu kan tidak baik. Jadi arah kalau disarankan itu sebaiknya 1,5 meter lah, 1,5 meter, tidak sak panjangnya busur panah, kira-kira sak panjangnya busur panah itu seberapa? Ya 1,5 meter lah ya, atau 2 meter lah minimal. Jadi ya jangan jauh-jauh, masa mengaji 100 meter, karena itu tidak mengagumkan seorang guru. Kalau terlalu dekat juga
tidak baik. Qoriban ing panggonan kang parek minal ustadi saking guru inda syabaqi. Jadi kalau di kitab taklim istilahnya ilmu minas sabqi. Jadi kalau di bab ini di taklim itu dijelaskan minas sabqi. Bukan minal ilmi. Inda sabqi saking inda sabqi ing dalam nalikane ngaji. Bi ghairi daruratin kelawan tanpa darurat kecuali memang dalam keadaan terpaksa lah ya. Sudah penuh satu ruangan penuh dan tidak ada tempat lain selain situ dan gurunya menghendaki kalau memang disuruh ke depan ya dekat lah ya tidak apa-apa. Tapi maksudnya kalau memang ruangannya sudah masih longgar ya jangan terlalu dekat-dekat. Kecuali ruangannya aulanya untuk mengaji itu memang sempit dan memungkinkan dan gurunya untuk menghendaki misalkan memanggil untuk lebih dekat ya tidak masalah ya. Jadi hari kondisional tapi ya jangan terlalu jauh-jauh kalau mengaji misalkan 1 kilo atau 100 meter itu kan harus pakai speaker. Jadi kondisional yang darurat itu kalau memang ruangannya adalah ruangan yang sempit ya. Jadi sesuatunya itu harus kondisional, melihat situasi keadaan di aula tersebut. Bal yang bagi balik sayukjo apa ayakuna yang tono iku bena ing dalam antarane talibul ilmi wa bainal ustadzil ing dalam antarane guru apa qad ruzul qausi kira sak gendewa itu sak panah. Fa inna mangka satuhune qadrul qausi iku aqrabu luweh parek ila ta'dhimi maring ngagungake. Ila ta'dhimi maring ngagungake. Wa bagi li talabil ilmi sekian dulu. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam talabul ilmi. Jangan lupa berdoa setiap kegiatan talabul ilmi niatnya ditata. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.